Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di hari ke-282 Senin 7 Oktober tahun 2024. Pembacaan Alkitab untuk Mezbah Penyembahan Keluarga di hari ini dipilihkan dari Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, sebab cinta dan sayang-Mu lah kami dapat diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami telinga dan hati seorang hamba yang rindu untuk mendengar dan diisi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Dua kata penting pada ayat 8 dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ini adalah dengarlah dan lihatlah. Ini dua kata yang mengandung arti berikanlah perhatian. Berikanlah perhatian bukan hanya saja dengan mendengar, tapi juga dengan melihat. Itu berarti dibutuhkan keseriusan sebagai respon, tanggapan terhadap kekasih yang datang itu. Dalam hubungan dengan iman kita, ini kita bisa artikan bahwa kasih telinga, berilah telinga dan perhatian kepada panggilan Allah yang datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai kekasih, sebagai umat yang percaya, mendengarkan. Tidak hanya cukup mendengarkan, tapi membutuhkan respon dengan memberi perhatian. Dengar dan perhatikan adalah respon dalam hubungan kepada Tuhan yang diinginkan oleh Allah Sang Kekasih kita. Saudara-saudara, Yesus dalam Injil Matius pasal 7 saat dimuliakan di atas gunung, ketika Yesus dilingkupi atau ditutupi oleh awan, ada suara yang keluar dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Itu artinya kita diajak untuk sungguh-sungguh memberi perhatian kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah bukti dari cinta Allah kepada kita. Jadi mendengar dan melihat apa yang dikerjakan, apa yang terjadi dalam hubungan kita dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman percaya kita. Ada dua kata, yaitu melompat-lompat di atas gunung dan bukit-bukit. Jika ini kita artikan, ini menjadi sukacita dari Sang Kekasih. Melompat-lompat di atas bukit-bukit dapat juga menggambarkan atau menceritakan kegembiraan, semangat, sukacita dalam cinta kasih Allah terhadap kita manusia. Ini dilihat bagaimana Allah yang menunjukkan dirinya dalam cinta yang penuh melalui Yesus Kristus. Karena itu, kita juga harus merespon dengan mendekati Allah dengan antusias atau keinginan yang meluap-luap untuk ingin berjumpa dan mendekati Allah. Karena itu, kita tidak hanya memberi perhatian, kita tidak hanya memberi pendengaran, tapi respon kita harus meresponi kehadiran Allah, kasih Allah, cinta Allah dengan penuh kegembiraan, dengan sukacita, dengan senang. Kita menikmati cinta Allah yang diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Tentu saja saudara, dalam bukti menikmati cinta Allah itu kita tidak menyia-nyiakan. Kita tidak mengabaikan, kita tidak dengan percuma saja menjadi orang-orang yang ditebus olehnya, tapi kita sungguh-sungguh menghargai. Dan inilah yang disebut dengan cinta ilahi. Dalam Kidung Agung, kita memahami bahwa hubungan antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja atau kita yang percaya kepadanya sebagai mempelai perempuan
Sehingga panggilan untuk mendengarkan dan melihat kedatangan kekasih itu diumpamakan, digambarkan sebagai panggilan bagi jemaat untuk menyambut Yesus Kristus mempelai laki-laki itu dengan cinta yang tulus, dengan rasa penuh kasih sayang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang dirindukan, persekutuan antara Kristus Yesus sang mempelai laki-laki dengan kita manusia yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya cinta kita kepada Allah semakin kuat, semakin dalam, dengan memberi perhatian untuk mendengarkan panggilannya tiap-tiap hari, mendengarkan suaranya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan tegurannya, juga mendengarkan hiburannya, sukacitanya dalam hubungan kita dengan Dia. Bukan hanya dengan mendengar, tapi benar-benar melihat dan mengalami sendiri hubungan yang indah dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, di hari ini kami diajarkan untuk memberi perhatian yang penuh terhadap panggilan-Mu, mendengarkan Engkau, dan melihat bagaimana bukti cinta-Mu di dalam hidup kami, meresponinya dengan juga memberi perhatian dalam sukacita kami, menyambut panggilan-Mu, mendengarkan Engkau yang mengasihi dan mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin.